Manusia dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan pikirannya. Pikiran kecil, pikiran sedang, dan pikiran besar. Pikiran kecil berbicara tentang orang lain, gosip. Pikiran sedang berbicara tentang pengetahuan, ide. Namun pikiran besar berbicara tentang solusi, memberikan inspirasi dan motivasi. Hai semua, saya Gary Kubun. Hari ini saya ingin share cerita menarik, memberikan inspirasi dan motivasi buat semua yang menonton video saya. Video kali ini saya terinspirasi dari artikel yang dikirim oleh Bang Anwar Fuadi, senior sekaligus idola saya, tentang seorang Eleanor Roosevelt, istri dari mantan Presiden Amerika Franklin Roosevelt, yang mengatakan bahwa manusia dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan pikirannya. Pikiran kecil, pikiran sedang, dan pikiran besar. Pikiran kecil berbicara tentang orang lain, gosip. Pikiran sedang berbicara tentang pengetahuan, ide. Namun pikiran besar berbicara tentang solusi, memberikan inspirasi dan motivasi. Sehingga saya pun ingin membuat cerita yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua yang menonton video saya. 100 tahun yang lalu, akhir tahun 1800-an, di sebuah kota kecil di Skotlandia. Pada waktu itu, sore hari, ada seorang petani yang pulang setelah bekerja dari sawahnya, melihat anak kecil yang tenggelam di pinggir sawah. Si petani itu lantas membantu anak itu untuk bisa kembali ke jalan, karena dia terjatuh di sawah di pinggir jalan raya. Besoknya, si anak itu datang dengan orang tuanya. Kebetulan orang tua dari anak itu adalah saudagar yang cukup terkenal di kota kecil di Scotland pada masa itu. Sang ayah lantas menawarkan bantuan kepada si petani. Namun si petani menolak dengan alasan bahwa itu adalah kewajiban dia sebagai manusia, harus menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Sang ayah lantas melihat anak petani yang masih kecil dan dia menjanjikan untuk menyekolahkan anaknya sampai setinggi mungkin. Akhirnya si petani pun menerima permintaan dari si ayah tersebut. Beberapa tahun kemudian, anak dari petani akhirnya masuk di Seminary School dan bahkan menyelesaikan studi sampai ke level profesor dengan menemukan satu obat yang namanya penicillin. Di saat yang bersamaan, anak dari saudagar yang kemarin sempat tenggelam di sawah tersebut jatuh sakit. Anak itu mendapatkan sakit pneumonia yang dimana pada waktu itu belum ada obatnya. Untung obat yang ditemukan oleh anak sang petani, yaitu penicillin, itu yang bisa menyembuhkan si anak saudagar ini. Anak dari petani ini bernama Alexander Fleming, penemu penicillin. Dan anak dari saudagar itu akhirnya sembuh, bernama Winston Churchill, yang akhirnya menjadi salah satu Perdana Menteri Inggris terkenal sampai saat ini. Apa filosofi dari cerita yang saya sharing pada hari ini? Adalah di mana tidak pernah ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Kita harus memainkan peran sesuai apa yang sudah dianjurkan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segala-galanya. Kita cukup berusaha dan jangan pernah menyerah. Demikian video cerita saya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi dan semangat hidup layaknya artikel yang dikirim Bang Anwar Fuadi kepada saya dan kepada teman-teman. Semoga dengan kita memberikan inspirasi, motivasi, cerita yang positif, solusi, kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang akhirnya merugikan kita sendiri, membicarakan orang lain, gosip, dan akhirnya tidak ada gunanya. Saya Gary Kubun, semoga bermanfaat dan sukses selalu.